semuanya. Lama tidak bertemu. Kali ini, saya kembali dengan sebuah topik yang sangat berat. Sebuah lembaran kelam dalam sejarah bangsa kita. Tragedi Mei tahun 1998. Tahun 1998, Indonesia dihantam krisis moneter yang luar biasa. Ekonomi hancur, harga-harga melambung tinggi, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Di tengah situasi itu, gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi semakin membesar, menekan kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun. Namun, tiba-tiba, di tengah ketegangan politik itu, sebuah ledakan sosial yang mengerikan terjadi. Kerusuhan massal meletus di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terjadi di mana-mana. Pertanyaannya, apakah kerusuhan ini murni ledakan amarah rakyat yang spontan, ataukah ada sebuah tangan tak terlihat yang sengaja menyalakannya? Mari kita lihat lebih dalam. Korban terbanyak dari tragedi ini, secara tidak proporsional, adalah warga keturunan Tionghoa. Harta benda mereka dijarah, toko dan rumah mereka dibakar. Ini bukan sekadar kemarahan ekonomi. Ini mengarah pada sentimen rasial yang mengerikan. Tim gabungan pencari fakta TGPF yang dibentuk setelahnya menemukan banyak kejanggalan. Ada indikasi kuat bahwa kerusuhan ini tidak terjadi begitu saja. Saksi mata melaporkan melihat sekelompok massa yang datang dengan truk-truk, sebagian mengenakan seragam sekolah, sebagian lagi berpakaian serba hitam. Gerakan mereka terlihat sangat terorganisir. Mereka seolah-olah dilatih. Saksi lain mengatakan kelompok ini memprovokasi warga sekitar, lalu memimpin penjarahan dan pembakaran di titik-titik tertentu, dan setelah itu, mereka menghilang begitu saja. Ini menunjukkan adanya koordinasi. Siapa yang mengangkut mereka? Siapa yang memberi mereka komando dan mendanai semua ini? Di balik kobaran api dan penjarahan, ada lapisan tragedi yang lebih gelap lagi. Kekerasan seksual sistematis. Ratusan perempuan, mayoritas dari etnis Tionghoa, menjadi korban. Komnas Perempuan dan Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional mencatat bahwa pola kekerasannya begitu terencana, seolah menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan teror. Banyak korban yang memilih diam, membawa luka batin yang tak terkatakan, karena trauma mendalam dan takut akan stigma sosial. Hingga hari ini, banyak dari kasus mengerikan ini tidak pernah sampai ke pengadilan. Keadilan terasa begitu jauh. Kejanggalan lain adalah dugaan adanya pembiaran dari aparat keamanan. Di beberapa lokasi, saksi melaporkan bahwa aparat seolah tidak berdaya, atau bahkan tidak terlihat saat kerusuhan memuncak. Hal ini memunculkan berbagai teori. Ada yang mengatakan kekacauan ini sengaja diciptakan untuk memberi alasan bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan, atau sebagai upaya terakhir rezim untuk mempertahankan status quo dengan dalih keadaan darurat. Ada juga yang percaya ini adalah skenario untuk menjatuhkan Presiden Soeharto dengan cara yang paling brutal. Lebih dari 2 dekade telah berlalu, namun dalang utama di balik tragedi Mei tahun 1998 belum pernah terungkap secara resmi. Misteri ini melahirkan berbagai spekulasi. Apakah ini permainan elit politik yang saling berebut kekuasaan? Adakah keterlibatan oknum militer atau intelijen? Atau ini hanyalah operasi pengalihan isu raksasa untuk menutupi krisis nasional yang lebih besar? Yang pasti, luka sosial dari tragedi ini masih terasa hingga sekarang. Trauma kolektif masih ada. Dan yang paling menyedihkan, masih banyak korban yang hilang dan tidak pernah kembali ke pelukan keluarga mereka. Jadi, saya ingin bertanya kepada kalian semua, setelah melihat fakta-fakta ini, menurut kalian, apakah tragedi Mei tahun 1998 hanyalah puncak kemarahan rakyat yang tak terbendung? Atau sebuah skenario besar yang dirancang dengan sangat rapi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan pernah melupakan sejarah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa!